Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kang Mamai, ketemu lagi ya. Kali ini saya sedang tidak akan mencangklong, tidak juga melinting, karena saya punya ini ya. Ini adalah cerutu ya. Cerutu Tarumartani robusto ya. Ini cerutu keluaran dari Tarumartani. Di sini disebut yaitu jenisnya tuh LF ya. LF itu mungkin maksudnya adalah long filler ya. Long filler itu menandakan bahwa cerutunya itu dibuat dari satu tembakau utuh ya. Dari daunnya ya. Kemudian digulung seperti ini. Baunya ini mantap ya. Ini pulen ini kayaknya nih. Dia kalau dari tongkrongannya ini kokoh ya, kuat. Mantap sekali nih. Tarumartani ini banyak mengeluarkan produk-produk cerutu, dan produk-produknya ini bahkan setahu saya ini sampai di ekspor ya. Banyaknya ekspornya mungkin ke Jerman ya. Saya nggak terlalu tahu banyak tentang cerutu, karena saya juga hanya sesekali ya di saat mau aja. Biasanya saya nyangklong, biasanya saya linting. Tapi kalau orang yang suka mencangklong, biasanya nggak akan terlalu sulit untuk bisa menikmati cerutu. Karena cerutu ini sama ya, seperti mencangklong. Pada dasarnya dia ini dinikmati dengan cara dikumur ya. Dikumur di rongga mulut, kemudian dikeluarkan ya. Dinikmatinya pun sama ya, secara pelan-pelan, tidak dalam kondisi tergesa-gesa gitu ya. Kalau tergesa-gesa ingin cepat, saya sendiri lebih memilih untuk melinting. Ya hanya salah satu cara menikmati tembakau saja ya. Ada yang dengan cara dilinting, dicangklong, atau menikmati cerutu gitu ya. Kalau ini apa namanya, Tarumartani robusto, ini saya beli dengan harga, saya beli satu ya, satu saja. Nanti kalau saya ingin yang lain mungkin baru saya beli kotakan, tapi satu aja dulu ya, karena memang tidak terlalu sering saya mencangklong. Ini satu saya beli, saya tebus dengan harga Rp35.000 ya. Ya kalau salah satu alasan saya jarang menghisap cerutu juga ya, memang harganya ini lumayan ya, karena 35.000 untuk satu buah. Tapi seharusnya ini sebanding dengan kenikmatannya ya. Ada yang di bawah, kalau cerutu itu kan banyak jenisnya ya. Ada yang kecil seperti wismilak. Apa namanya? Wismilak. Apa itu ya? Cerutu sigarelos ya. Wismilak juga ada cerutunya. Cerutu sigaleros yang kita tahu itu kan pendek. Orang menyangka banyak bilang ini rokok sigarelos, padahal itu bukan rokok, itu sebenarnya cerutu tapi dalam bentuk yang kecil ya, yang lebih simpel. Nah ini saya akan coba yang ini ya. Saya belum pernah ini coba ya. Jarang-jarang saja saya menikmati cerutu. Ya jujur saja ya, jadi saya tidak bisa terlalu banyak bicara, tapi kita akan sedikit sharing nanti rasanya ya. Dari yang saya tahu, ini karena ini solid tuh, keras ya. Ini pijat-pijat dulu supaya enggak terlalu keras. Saya tahu ini adalah sesuatu hal yang salah, tapi bagian ujungnya saya potong dengan cara digigit. Itu salah. Seharusnya ada pemotongnya ya. Itu disebutnya gilotin ya, jadi trek dibuang gitu ya. Tapi karena saya tidak sering menghisap cerutu, dan saya tidak punya nih alat gilotinnya, saya lupa, seharusnya di tempat saya beli dipotong dulu. Tapi ya nggak apa-apa lah, yang penting kita bisa nikmati ya. Cuman memang bentuknya jadi kurang bagus nih tuh, tapi kalau nggak gitu ya nggak bisa, nanti ya harus dibuang. Udah dipijit-pijit begini, kalau udah dirasa udah mulai lunak seperti biasa, kita kasih penghangat dulu, treatment
Di treatment dulu. Ngambang-ngambang aja ya, jangan nempel gitu. Maksudnya apa? Supaya keluar ini baunya. Wangi. Wanginya udah mulai keluar ini. Mantap. Nah kalau udah begini, ini udah hangat nih. Kita beri dia bakaran. Saya mau pakai ini aja ya. Oke. Teman-teman, yang paling baik dalam menikmati cerutu itu dibakar dengan menggunakan korek kayu. Kenapa? Karena dia bisa lebih pelan ya, lebih sempurna, dan dia tidak meninggalkan aroma bau selain bau tembakaunya nanti. Tapi kalau tidak ada, kita bisa pakai korek yang seperti ini biasa ya, atau pakai korek jenis apapun asalkan tidak meninggalkan bau. Contoh, kalau korek Zippo biasanya ya, Zippo itu dia kalau nyalakan pakai korek Zippo biasanya suka ada bau ya, bau seperti bau gas, bau bensin gitu ya, suka agak bercampur. Nah, itu agak kurang bagus lah gitu. Meskipun bukannya tidak bisa ya. Ya kalau kita mau fanatik ke yang paling bagus ya jelas pakai korek kayu. Tapi kita akan pakai yang lain. Kita beri bakaran pertama di ujungnya. Sudah keluar. Kalau mau cepat pakai yang seperti ini aja. Kalau udah begini, kita bakar. Ya teman-teman, rasanya itu pulen ya, pulen dan aroma khas tembakau yang dilinting ya, daun tembakau yang dilinting ini sangat ada kesan pahit, kemudian ada sedikit nyurang, rasanya benar-benar pulen ini. Ya, menikmati cerutu memang tidak bisa cepat-cepat ya, dia santai-santai saja, pelan-pelan, tidak perlu setiap saat dihisap ya, makanya ini bisa habisnya nggak tahu ini bisa habis berapa jam mungkin lebih dari 1 jam. Dinikmati dengan secangkir kopi. Dari tadi pagi cuacanya ini hujan berhenti, kemudian hujan lagi, kemudian berhenti. Ini cukup menghambat aktivitas ya. Jadi sepanjang akhir pekan ini saya lebih memilih untuk diam di rumah. Ya karena itulah pada akhirnya saya memilih untuk menghisap cadangan cerutu saya ya, cerutunya ini. Jadi ini adalah cerutu Tarumartani Robusto Long Filler. Ini saya dapat dengan harga Rp35.000 ya. Ini banyak beredar. Untuk para penggemar cerutu ini pasti bukan merek yang aneh ya. Ini adalah Tarumartani, itu cukup terkenal ya. Di sini aja ada tulisannya tuh 1918.
dengan ukuran yang seperti ini sepanjang telapak tangan ya, dan diameternya itu lumayan. Ini akan menemani kita selama berjam-jam ke depan. Ya, enjoy saja, dinikmati. Aromanya mantap, tarikannya lumayan ya, bikin saya kempot juga ini. Ini premium juga nih, lumayan ya. Oke, teman-teman. Ya, saya mau menikmati cerutu ya. Ini cerutu robusto. Ini akan menemani saya selama beberapa jam ke depan. Oke, teman-teman. Sedikit saja ya review saya tentang cerutu ini. Kita ketemu lagi nanti dengan review-review tembakau, cangklong, linting, atau mungkin cerutu lagi ya. Tapi saya nggak terlalu bisa bicara banyak ya, karena ini hanya selingan. Oke, teman-teman, menjelang akhir tahun biasanya memang musim hujan intensitasnya cukup tinggi ya, sampai nanti mungkin Januari, Februari biasanya itu akan lebih tinggi lagi. Jadi tetap jaga kesehatan, jaga imunitas tubuh, dan keep happy ya. Jadi kita harus tetap menjaga suasana. Bagaimana caranya sih kita supaya kita bisa tetap ceria? Karena suasana hati ya itu akan mempengaruhi imunitas tubuh juga. Ya, kalau misalnya kita memang hobi menikmati tembakau, nikmatilah dengan cara kita masing-masing ya, supaya kita bisa menjaga suasana hati kita, tapi tentu dengan cara yang tetap bijak. Oke, ketemu lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.